Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Santika Rizky Wilasani, mahasiswa dari Universitas Asia Surakarta, jurusan keperawatan. Eh, ini dengan Mbak siapa? Bisa sebutkan nama dan juga alamatnya? Saya Siva, saya dari Ngelo Karangpandan. Oke. Sesuai data yang saya baca tadi ya Mbak, bahwa Mbak didiagnosa menderita asma dengan keluhan batuk disertai berdahak, sesak nafas seperti itu. Nah sekarang bagaimana Mbak keadaannya? Kalau keadaan saya tuh sebenarnya udah mendingan, Mbak. Cuman dua hari yang lalu tuh sempat sesak nafas, terus sempat lemes juga sama batuk-batuk gitu. Oke. Jadi sesuai ya Mbak, apa yang Mbak rasakan dengan data yang saya baca tadi. Nah, di sini nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang asma kepada Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak sudah siap? Siap. Bisa kita mulai sekarang, Mbak? Bisa. Nah, nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit saja. Apa sih Mbak yang Mbak ketahui tentang asma itu? Kalau saya tahu saya tuh nafasan gitu nggak sih, Mbak? Kayak gejalanya itu kayak sesak nafas. Oh iya, jadi benar ya Mbak, emang yang Mbak katakan itu benar. Jadi asma itu adalah kondisi ketika saluran udara itu meradang, lalu menjadi sempit dan juga membengkak, lalu menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernafas. Jadi kayak Mbak kalau asmanya itu kambuh, kadang suka merasa kayak tertekan banget, terus disertai dengan batuk berdahak, itu juga efek dari asma ini. Nah, untuk penyebabnya itu, yang pertama itu bisa dari keturunan, Mbak. Mungkin dari bapaknya atau dari ibunya itu ada yang menderita asma. Lalu yang kedua itu dari alergen. Itu seperti kayak zat-zat seperti itu. Lalu ada paparan zat juga. Lalu cuaca atau iklim. Jadi kalau kadang itu ada yang menderita asma itu karena itu. Yang selanjutnya yaitu cuaca atau iklim ya Mbak. Kadang itu ada beberapa pasien yang menderita asma itu karena cuaca. Jadi kalau kedinginan gitu biasanya asmanya itu bisa kambuh seperti itu. Lalu yang kelima ada debu. Yang keenam itu ada alergi. Itu bisa karena alergi dingin atau alergi dari suatu makanan. Biasanya itu juga bisa menyebabkan asma. Lalu untuk tanda dan gejalanya, itu yang pertama sulit bernafas atau sesak nafas. Yang kedua itu batuk-batuk. Biasanya tuh batuknya ada yang disertai dengan lendir, ada juga yang tidak, jadi batuk kering itu juga ada. Lalu terdengar suara mengi, terus nafasnya itu cepat, jadi kayak terengah-engah gitu loh, terlalu cepat gitu karena sulit bernafas tadi. Dan juga sulit tidur. Itu udah pasti kalau orang yang menderita asma itu biasanya itu emang sulit tidur. Jadi jamnya tidur itu tidak teratur gitu loh Mbak. Tuh, udah paham? Sudah. Kita lanjut ya. Untuk klasifikasi asma. Nah, asma ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada asma ringan. Ini asma yang terkontrol dengan pengobatan tahap 1 dan 2. Ini bisa dicegah atau bisa ditangani dengan obat pelga atau inhaler yang dipakai. Itu. Lalu yang kedua ada asma sedang. Ini asma terkontrol dengan pengobatan tahap 3, yaitu terapi obat pengontrol kombinasi steroid dosis rendah. Ini biasanya dengan resep dokter. Lalu yang ketiga ada asma berat. Nah, asma yang terkontrol dengan pengobatan tahap 4 atau 5. Ini biasanya dengan steroid dosisnya yang tinggi. Lalu untuk penanganannya, ketika kambuh itu, ketika kambuh di rumah ya Mbak, itu kalau semisal inhalernya itu lupa naruhnya di mana, atau waktu kita jalan-jalan keluar lupa tidak membawa inhaler, itu bisa dengan cara yang pertama itu duduknya itu tegak. Jadi jangan kayak membungkuk gini, itu juga masih tidak, maksudnya
saluran pernafasan itu tidak terbuka dengan lebar gitu, jadi harus tegak, lalu diusahakan tetap tenang. Jadi biasanya itu kalau udah kambuh terus itu biasanya itu panik. Nah itu diusahakan tetap tenang, tetap atur nafasnya itu, pola nafasnya itu teratur gitu loh mbak. Biasanya ya mbak, jadi kalau asmanya kambuh itu seperti biasanya kan kayak asap rokok, asap kendaraan bermotor. Nah itu kalau bisa itu dihindari agar tidak semakin memperburuk asmanya seperti itu. Lalu kalau batuk-batuk terus keluar dahak seperti itu, sebisa mungkin secretnya dahaknya itu dikeluarkan, jadi biar lebih lega. Lalu yang terakhir yaitu dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih seperti itu. Sudah paham? Nah, sejauh ini sudah paham mbak. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu mbak? Belum ada kayaknya ya. Belum ada. Kalau belum ada yang ditanyakan, kita evaluasi sedikit ya. Dari penyebab asma itu tadi apa saja mbak? Penyebabnya itu ada keturunan, alergi, cuaca, debu, paparan zat, sama alergen. Benar. Lalu untuk penanganannya saat kambuh, ketika tidak membawa inhaler waktu keluar rumah, itu bagaimana? Yang pertama tubuhnya tegak, terus dijaga untuk tetap tenang. Kemudian memperbaiki nafas agar teratur. Hindari pemicu, kemudian bawa klinik terdekat, dan jika perlu berikan obat. Benar. Ya, jadi sudah yang mbak katakan tadi sudah benar. Jadi mbak sudah paham ya? Iya. Oke, kalau begitu cukup sekian pendidikan kesehatan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Nanti jika masih ingin ditanyakan lagi bisa menghubungi saya ya mbak. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.